Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Amos Lugi Permatarigan dengan NIM 2403061107 dari program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di tugas video kali ini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah biokimia menjelaskan tentang metabolisme lipid dengan dosen pengampu ialah Ibu Insinyur Tati Fidenastari, SPT MPPM. Apa sih metabolisme lipid? Metabolisme lipid adalah proses biokimia yang melibatkan sintesis, transportasi, degradasi, dan penyimpanan lipid di dalam tubuh. Proses ini teman-teman itu penting untuk dalam penyimpanan energi, pembangunan, dan pemeliharaan struktur sel ataupun jaringan sel, serta pengendali berbagai fungsi tubuh lainnya. Metabolisme lipid itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu degradasi lipid, dan kedua itu ada biosintesis lipid. Nah, pada degradasi lipid ini itu mencakup pencernaan, penyerapan, dan transport lemak, serta beta oksidasi lemak. Yang pertama itu saya akan membahas degradasi lipid, oksidasi asam lemak pada pencernaan, penyerapan, dan transport lemak. Proses pencernaan lemak itu dimulai di usus halus, di mana lemak makanan diemulsi oleh garam empedu menjadi misel mempermudah aksi enzim lipase pankreas. Lipase itu memecah triasilgliserol menjadi asam lemak dan monogliserida yang kemudian diserap oleh sel mukosa usus halus. Di dalam sel tersebut, asam lemak itu disusun kembali menjadi triasilgliserol, lalu dibungkus menjadi partikel kilomikron yang mengandung juga kolesterol dan fosfolipid. Kilomikron itu dialirkan melalui sistem limfa ke darah dan didistribusikan ke jaringan tubuh seperti otot dan jaringan adiposa. Di jaringan ini, triasilgliserol itu dipecah kembali menjadi asam lemak dan gliser oleh enzim lipoprotein lipase. Yang kedua itu ada beta oksidasi asam lemak. Setelah berada di dalam sel, asam lemak itu diaktifasi menjadi asil-CoA dan diangkut ke dalam mitokondria menggunakan karnitin sebagai transporter. Di sana asam lemak itu mengalami beta oksidasi, yaitu proses pemotongan rantai karbon setiap dua atom yang menghasilkan asetil-CoA, FADH2, dan NADH. Tahapan beta oksidasi itu meliputi dehidrogenasi, hidrasi, dehidrogenasi kedua, dan yang terakhir itu ada tiolisis. Asetil-CoA itu hasil beta oksidasi masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan energi atau dalam kondisi kekurangan karbohidrat diubah menjadi badan keton sebagai sumber energi alternatif bagi otak dan jaringan lainnya. Dan yang kedua itu ada biosintesis lipid yang mencakup sintesis asam lemak, sintesis triasilgliserol, sintesis fosfolipid, dan sintesis kolesterol dan steroid. Nah, yang pertama itu ada sintesis asam lemak atau biasa kita sebut itu sebagai lipogenesis. Sintesis asam lemak itu terjadi di dalam sitoplasma hati di sitoplasma hati dan jaringan adiposa. Dimulai dari asetil-CoA yang diubah menjadi malonyl-CoA oleh enzim asetil-CoA karboksilase. Kemudian melalui aktivas fatty acid sintase itu terjadi pemanjangan rantai karbon hingga terbentuk asam palmitat. Proses ini teman-teman itu membutuhkan NADPH sebagai sumber elektron dan terjadi saat kondisi energi itu berlebih, terutama setelah konsumsi karbohidrat yang tinggi. Dan yang kedua itu ada sintesis triasilgliserol. Nah, di triasilgliserol ini itu disintesis dari gliserol 3-fosfat dan asam lemak. Di hati teman-teman itu gliserol itu diperoleh dari gliserol ternase, sementara di adiposa berasal dari glukosa. Triasilgliserol ini yang terbentuk akan disimpan sebagai cadangan energi atau dikemas dalam FLDL untuk didistribusikan ke dalam jaringan tubuh. Dan yang ketiga itu ada sintesis fosfolipid. Nah, fosfolipid itu tersusun dari gliserol, 2 asam lemak, gugus fosfat, dan alkohol, seperti kolin atau etanolamin. Fosfolipid seperti fosfatidilkolin dan fosfatidiletolanaming merupakan bagian penting dari membran sel yang berperan dalam fleksibilitas dan sinyal seluler.
Dan yang keempat itu ada sintesis kolesterol dan steroid. Kolesterol itu teman-teman, itu disintesis terutama di dalam hati dari asetil-CoA melalui jalur mevalonat yang dikendalikan oleh enzim HMKG-CoA reduktase. Kolesterol itu berfungsi sebagai prekursor hormon steroid, vitamin D, dan asam ampedu serta menyusun membran sel. Obat statin itu bekerja dengan menghambat enzim. Ini untuk menurunkan kolesterol darah. Metabolisme lipid itu merupakan proses yang sangat penting melibatkan banyak organ, enzim, dan jalur metabolik. Itu serta kaitannya itu sangat erat dengan keseimbangan energi kesehatan tubuh lainnya. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang metabolisme lipid. Apabila kesalahan kata ataupun kekurangan kata, saya menerima kritik ataupun saran dari teman-teman sekalian. Boleh dikomen boleh dikomen di video saya kali ini. Cukup sekian penjelasan saya tentang metabolisme lipid. Saya mengucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like dan di komen. Bye.